Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sakina DLR. Di video kali ini aku mau ngejelasin gimana caranya kirim paket COD bayar di tempat via JNT Express ya, yang kita berjualannya di marketplace Shopee. Nah, buat kalian yang pemula, ini pasti cocok banget kalau misalkan kalian nyimak video ini sampai akhir, karena pastinya bermanfaat. Oke, langsung aja aku mau jelasin secara teknisnya ya. Kalau misalkan kita jualan di Shopee, terus ada orderan pertama nih, mau kita atur pengirimannya untuk kita teruskan ke alamat pembeli kita. Caranya mudah banget, kita tinggal masuk ke aplikasi Shopee-nya. Udah pasti kita udah punya produk buat jualan ya. Jadi kita udah majang produk buat ditawarkan di marketplace. Terus ada seseorang yang order di toko kita. Kita ingin mengirimkan barangnya ke pembeli kita agar kita mendapatkan penjualan gitu ya. Langsung aja caranya, kita masuk ke menu saya, terus kita ke toko saya. Nah, di bagian penjualan saya ini ada perlu dikirim. Tada. Nah, jadi ada yang order gitu ya. Kita sebelumnya jangan dulu kalian klik atur pengiriman ya. Kita klik dulu ini orderan yang perlu dikirim. Kita cek produknya itu ketersediaannya masih ada atau enggak gitu kan. Kalau misalkan ada, kita langsung kirimkan. Kalau misalkan kosong, kita bisa konfirmasi terlebih dahulu agar si customer enggak komplain atau kecewa gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya kalau misalkan kita ingin mengatur pengiriman orderan pertama kali yang kita dapat dari marketplace Shopee. Jadi di sini pembelinya itu memilih jasa pengiriman JNT Express, yaitu cash on delivery atau bayar di tempat gitu ya. Nah, caranya kalau misalkan kalian ingin memproses orderannya cukup mudah. Kalian tinggal lari ke menu atur pengiriman ini di bawah ini. Nah, di sini kita ada dua pilihan pengiriman ke counternya ya. Jadi ada yang pertama kita antar langsung ke agen JNT-nya, dan yang kedua memilih untuk pick up. Buat kalian yang udah nonton video aku yang cara kirim paket pick up, pasti kalian udah paham ya gimana caranya untuk menghubungi kurir pickupnya agar kalian gak perlu datang langsung ke counternya hanya untuk mengirimkan paketnya. Tapi kalau kalian gak mau ribet dan gak mau nunggu, kalian bisa antar langsung ke counternya, yaitu dengan memilih atur pengiriman yang pertama ini yang paling atas. Karena di sini aku gak mau atur pick up, jadi aku bakalan antar langsung gitu ya ke agen JNT-nya. Langsung aja aku mau pilih atur pengiriman yang antar ke counter. Nah, setelah kita checklist seperti ini, langsung kita klik konfirmasi. Langsung kita klik oke aja gitu ya. Nah, ini muncul resi otomatis dari JNT ya yang kita dapatkan untuk ditempelkan di paketnya agar bisa diproses oleh pihak JNT-nya. Jadi kalau misalkan kita jualannya tuh stok alias bukan dropship ya, jadi kita udah punya produk sendiri untuk langsung dikirimkan ke alamat pembeli kita. Kita nggak perlu ribet tanya kanan kiri, kita tinggal pakai resi ini aja, ditempel di paketnya, cukup selesai gitu ya. Kita tinggal nunggu barangnya sampai gitu. Nah, langsung aja kita klik OK. Setelah selesai, kita bakalan tampilannya bakal berubah jadi seperti ini ya. Lihat rincian pengiriman. Jadi ini tinggal kita packing paketnya, lalu kita antar ke JNT-nya begitu ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian pengen lebih jelas, nanti kalau misalkan kalian ngirim paket ke alamat pembeli kalian, kalian jangan cuma tulis resinya aja, karena kebiasaan ya para all shoppers gitu ya yang jualan di marketplace itu, karena udah ada resi otomatis, jadi kalian tuh kayak seenaknya aja gitu ya, di paketnya nggak ditulis nama penerima sama nomor handphone, karena kalian mikir oh udah ada nomor resi ini, otomatis kalau misalkan diketik sama tellernya bakal muncul semuanya. Tapi alangkah lebih baiknya sih aku saranin kalau misalkan kalian ngirim paket itu ya ditulis juga gitu loh, jangan alamat sama yang penting sih nama,
alamat sama nomor handphone ini juga ditulis juga gitu, jangan cuma resinya aja begitu. Oke, next aku bakalan packing dulu paketnya. Nanti aku bakalan tunjukin ke gimana kalau misalkan kita udah nulis ya nomor resi sama alamatnya di paketannya. Oke? Nah, guys, kayak gini ya penampakan paketnya kalau misalkan udah di packing. Jadi di sini aku packingnya ya seperti biasa, kayak packing biasa. Jadi aku taruh barangnya di bubble wrap, terus aku lakbanin kayak gini. Nah, jadi yang paling penting itu adalah nama penerima, nomor handphone, sama nomor resi ya. Kelihatan ya sih? Jadi kalau misalkan, nah ini ya. Jadi kalau misalkan cash on delivery itu kan yang paling penting nomor handphone ya. Kalau misalkan si kurirnya itu tahu alamat, ya oke langsung diantar ke rumahnya. Tapi kalau misalkan pengen minta patokan gitu, biasanya si kurir itu bakal kayak WA atau telepon si customer dulu, baru dia akan menuju ke alamatnya gitu untuk memastikan aja gitu, untuk konfirmasi sekaligus konfirmasi pembayaran barangnya juga nanti kalau udah sampai gitu ya. Nah, jadi ini udah jadi packingannya, udah aku tempel juga nama penerima sama nomor resi juga. Ini abis itu aku bakal langsung ke counter JNT-nya untuk ngasihin paketnya untuk diteruskan ke alamat pembelinya gitu. Jadi simpel aja, cuma kayak gini sih. Jadi kalau udah di packing, udah diatur pengirimannya di Shopee, tinggal kita taruh di JNT. Nanti itu abis itu urusan JNT deh untuk masalah kayak ongkir dan penerimaan barangnya gitu. Nah, seperti itu ya kalau misalkan aku udah packing paketnya. Jadi nanti kalau misalkan aku udah kasih ke JNT-nya, status perubahannya bakal di menu penjualan saya ini bakal berubah ya, dari dikemas menjadi dikirim gitu. Jadi nanti bakal ada di sini, muncul di sini gitu. Oke, seperti itu ya. Dan untuk metode pembayaran cash on delivery ini tidak ada biaya penanganannya ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya ngirim paket yang metode pembayarannya sudah transfer di awal, itu biasanya kan ada penanganan dari JNT sekitar 1% kalau nggak salah ya. Jadi nanti bakalan ada harga produk, ongkos kirim yang dibayarkan oleh pembeli ya, sama biaya penanganan yang JNT gitu. Nah, tapi kalau misalkan cash on delivery ini nggak ada ya, cuma ongkos kirim aja yang dibebankan atau ditanggung oleh pembeli gitu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian nanti tokonya itu mengaktifkan fitur COD, karena kalian gak bakalan rugi sama sekali sih sebenarnya kalau misalkan kalian atur pengiriman ini. Walaupun nantinya ya kalian itu dapat kayak retur gitu, nanti kalian gak bakalan disuruh ganti ongkir gitu. Paling ya kalian rugi packing aja sih, karena udah making gitu kan, ngirim ke pengiriman tapi retur gitu dibalikan lagi ke kalian. Paling itu aja sih. Tapi untuk kayak biaya pengiriman yang gagal atau retur itu kalian nggak usah khawatir, karena itu tetap ditanggung oleh JNT gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya untuk cara kirim paket via JNT tanpa print ya, untuk kalian pemula ya, seperti aku juga masih pemula, karena aku juga jualannya itu belum berani kayak iklan-iklan gitu yang di Shopee itu kan ada kan, kayak misalkan kalau misalkan kita mau nge-up produk terus pakai iklan gitu. Nah, aku masih pakai yang cara manual aja. Jadi aku bakal setiap 4 jam itu kayak menaikkan produk gitu ya. Alhamdulillah aja sih ada yang lihat, ada yang lirik dan pastinya beli gitu ya. Seperti itu untuk pemula, seperti ini aja itu udah bagus banget ya. Kalau misalkan kalian mau memulai dari awal, dari nol gitu ya, tanpa kalian tuh mengeluarkan budget yang banyak untuk
iklan-iklan atau beli printer gitu kan untuk ngeprint resi gitu. Nggak perlu lah, namanya kita merintis itu dari nol dulu ya. Kita pakai barang-barang yang ada aja di rumah gitu kan, kayak kertas polos gitu kita tulisin terus kita tempel, itu nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin itu dia sekian dari aku tentang video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian nanti ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Dan pasti kalau misalkan aku bisa jawab, pasti aku jawab. Terima kasih sekali lagi sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.